Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi Muhammadar rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami qailah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina fi awamirillahi imtithala. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak-bapak jamaah Masjid Jami' Pengayoman, yang semoga selalu sehat walafiat, selalu tenang hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para pemuda, para remaja Masjid Jami' Pengayoman. Semoga selalu semangat untuk meramaikan dan memakmurkan masjid kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita di penghujung bulan Sya'ban, insyaallah pada hari Selasa kita sudah mulai untuk berpuasa, karena kemungkinan besar puasa kita sama bareng-bareng menurut ilmu hisab yang qat'i, hitungan falak karya Syekh Mansur Jembatan 5, kitabnya Sulaimun Nairen, bahwa ketinggian hilal itu sudah 4 derajat di atas ufuk. Jadi mungkin untuk bisa dilihat, ya, karena cukup tinggi. Mudah-mudahan di 1 bulan ke depan itu kita tetap bersemangat, ya, walaupun kita kerja, walaupun kita bertugas, tetap kita berpuasa. Dan juga kepada para pemuda juga untuk kegiatan Ramadannya itu diaktifkan, ya. Kita lanjutkan pada kajian kitab Ayyuhal Walad halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad, ba'du masailika fi hadzal qabili wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahu jawabu faqad dzakarnahu fi ihya'il ulumi wa ghairihi wa nadhkuruha nubadan minhu wa nushiru ilaihi fanaqul qad wajaba 'ala as-saliki arba'atu umurin. Al-amrul awwal i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun, wath-thani taubatun nasuh la yurja'u ba'daha ila az-zillah, wath-thalith istirda'ul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, war-rabi'u tahsilu 'ilmi syari'ah qadra ma tu'adda bihi awamirallahi thumma minal 'ulumil ukhra ma takunu bihin najat. Ayyuhal walad, kata Imam Ghazali kepada muridnya, wahai anakku, ba'du masailika min hadzal qabil, sebagian permasalahanmu, problem-problem hatimu ada pada arah ini, sedangkan sebagiannya alladzi yastaqimu al-jawab, ini sudah dijawab bahasanya. Faqad dzakarnahu, aku telah menyebutkan di dalam kitab Ihya'il Ulum, wa nadhkuruha nubzan minhu wa nushiru ilaih,
dan aku akan menyebutkannya petikan dan aku memberikan isyarat kepadanya. Jadi permasalahan si murid ya kan, tentang hati, tentang problem-problem yang ada di dalam hatinya, tentang problem yang ada di dalam dirinya, itu sudah disebutkan permasalahan itu di dalam kitab karya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitabnya namanya Ihya'il Ulum atau Ihya' Ulumiddin. Kitabnya 4 jilid. Itu kajian tasawuf dengan bahasa fikih, ya kan? Kajian tasawuf dengan bahasa fikih. Jadi mudah untuk diingat gitu. Itu dibahas di dalam kitab Ihya'il Ulum. Nah, di sini kata Imam Ghazali akan kami jelaskan ya petikannya. Apa petikannya? Qad wajaba 'alas saliki arba'atu umur. Jadi bagi salik, orang yang ingin berjalan menuju Allah, itu namanya salik istilahnya. Suluk kalau bahasa kerennya, oh lagi suluk dia. Suluk itu orang yang sedang meniti karir menuju jalan Allah, hadrah al-ilahiyah. Maka wajib bagi seorang yang sedang berjalan menuju Allah 4 perkara. Yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun, yaitu i'tikad yang tepat, keyakinan yang sahih yang tidak ada di dalamnya bid'ah, ya kan? I'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun, i'tiqad yang sahih yang di dalamnya tidak terdapat bid'ah. Nah, bid'ah di sini adalah bid'ah yang sifatnya teologi, penyekutuan Tuhan. Ya sholat mah sholat, pernah yang saya jelaskan, sholat mah sholat, tapi masih berbuat hal-hal yang sifatnya menyekutukan Tuhan. Ya kan? Mana hal-hal yang sifatnya menyekutukan Tuhan? Kadang kita tidak sadar. Itu tadi, mendorong anaknya untuk jadi guru misalnya kan? Karena bapaknya guru, karena bapaknya punya pejabat, misalnya jabatan di Kementerian Pendidikan Kota Tangerang, ya kan? Lu jadi guru aja, jadi guru aja. Padahal anaknya senengnya ilmu syariah, sekolah tinggi ilmu syariah, jurusannya ahwalus sahsiyah, jadi penghulu misalnya. Tapi kata bapaknya, lu kudu jadi guru karena gampang nanti gua masukin kerjanya. Lu kalau jadi ahwalus sahsiyah, jurusan jadi apa namanya penghulu, susah masa depan. Kayak begitu. Hah? Itu susah. Atau anaknya mau pesantren, ya kan? Mau kemana? Saya mau ngaji Fathul Mu'in, kajian khusus pondok pesantren, kita fikih setiap hari ngaji fikih Fathul Mu'in. Ini nyetak ulama fikih. Di mana? Di Padarincang, Serang, Kiai Khalili Muslih misalnya, di sana. Kata bapaknya, udah jangan. Kenapa? Nggak punya ijazah, susah nyari kerja. Kira-kira begitu. Nggak punya, udah sekolah aja. Padahal kalau kita insafi, kita renungi, orang itu punya speknya masing-masing. Kadang kita memaksakan, seakan-akan yang ngasih makan itu adalah ijazah tadi. Bukan saya anti ijazah, ijazah saya sedikit lagi S3, gitu. Bukan saya anti ijazah, ya kan? Itu. Tapi di sini orang sekolah sampai tahunan, sampai judulnya S1, S2, S3, tidak semata-mata karena Allah, tapi karena takut tidak dapat kehidupan. Nah, ini yang agak-agak sedikit menyekutukan Tuhan, nggak punya keyakinan tujuannya. Nah, berarti dia sekolahnya itu tidak karena Allah. Itu banyak itu. Apalagi punya mantunya santri misalnya. Oh udah jangan, nggak bisa kerja di imigrasi gitu ya santri. Ya kira-kira. Ya nggak begitu judulnya. Toh santri punya mobilnya bagus, sama aja.
ya kan? Entah min haitsu la yahtasib. Maka siapa orang yang takwa kepada Allah, dia akan dapat jalan keluar dan dikasih rezeki yang ia tidak duga. Takwanya di lintas bidang. Kalau di bidang ustadz ya dapat haitsu la yahtasib di situ. Kalau toh memang pendalaman tugasnya harus di masalah imigrasi, ya nikmati itu. Ya kan? Sebagai sebuah tugas, menjalankan tugas dari Gusti Allah untuk apa? Ya untuk kemaslahatan yang sifatnya dokumen imigrasi. Wah itu sama itu, ya kan? Sama ngajar saya begini sama. Nah itu konsepnya. Nah i'tiqadun sahih la yakunu fihi bid'atun. Tidak ada bid'ah yang sifatnya i'tiqadiyah, menyekutukan Tuhan. Tidak ada. Dalam arti kita punya keyakinan bahwa Tuhan ini Maha Pemberi. Ya, tidak berhak kita kemarin untuk menuntut. Karena apa? Yang namanya pencipta pasti lebih unggul dibanding yang diciptakan. Yang melahirkan pasti lebih unggul dibanding yang dilahirkan. Kan begitu. Maka sudah sepantasnya kita memiliki keyakinan penuh tanpa ada tuntutan kepada Tuhan. Kenapa kita banyak nuntut? Karena kita tidak melihat diri kita sendiri, melihatnya orang lain. Melihatnya orang, begitu. Akhirnya capek sendiri judulnya. Gitu. Nah i'tiqad sahih itu judulnya ijazah misalnya. Banyaklah. Yang satu misalnya begini di pesantren, gitu. Yang satu anak ini kembar. Yang satu sekolahnya bonafit lah, SMP yang bagus. Yang satu di pesantren ini, ya kan? Ditanya, kok ini enggak ikut pesantren? Ya ini otaknya bagus Pak Kiai, gitu. Yang ini nih yang darah susah diatur. Giliran yang BS di pesantren. Iya. Kalau saya bilang, pesantren bukan buat tempat orang yang rada-rada PA. Bingung. Kadang dari bapaknya juga sih. Awas ya, kalau nakal nanti kamu apa pesantrenin. Lah, ini pesantren buat orang nakal. Pesantren itu buat nyetak ulama, nyetak kiai. Bukan rehabilitasi orang nakal. Gitu, itu ke sono ke Lido aja. Yang di pesantren. ini banyak gitu. Ada beberapa kasus. Saya bilang, Pak, waduh ini Bapak ngomongnya enak amat. Yang kira-kira agak-agak rada BS di pesantren. Yang bagus sekolah lain, saya bingung jadinya. Justru yang bagus-bagus itu, ya kan, minimal dia jenjang SMP, SMA itu ngaji. Nanti ketika SMA dia sudah punya dasar, udah lulus, mau kemana dia? Toh kalau memang jurusannya tidak ada urat jadi kiai, ya kan? Uratnya jadi misalnya pegawai negeri yang santri, gitu, yang punya ilmu agama, yang punya guru. Nah, kalau jadi pedagang yang santri. Kalau jadi bupati yang santri. Gitu. Ya, ini memang kita sudah terjadi penurunan. Apalagi pas libur sekolah, kurang kontrol. Mana? Ini sindrom nge-BM. nge-BM. Kan kalau di Truk Naga itu banyak mobil tanah sekarang ya. Nguruk laut tupik 2. Itu orang pakai sarung biasa. Ya, sarung, peci, rombongan tuh anak-anak ABG, SMP, umur SMP, SMA. Polisi ditanya sama polisi, mau kemana? Mau lidan Pak, kata. Jam berapa? Jam 8. Ini jam berapa ini? Jam 11 Pak, kata dia. Ternyata memang ini ada apa ya? Ada yang gak jelas itu. Nge-BM sampai ke Tanjung Pasir, balik lagi sampai ke M1 situ. Ntar nge-BM lagi. Ini bingung kita.
ya kan? Karena apa? Tadi pembekalan rohani yang dari keluarga, dari bapaknya itu kurang, saya kira. Gitu. Sebenarnya yang wajib mendidik itu siapa? Bapaknya, emaknya, ibunya. Gitu. Tuh. Tapi pas udah kerepotan bapaknya, udah rada-rada palem, gitu, dibawa ke kiai. Yang pada puyeng kiainya, bukan ngurusin dia doang. Nah, maka di sini dalam arti kita didik anak-anak kita biar memiliki etikat yang bagus, yang sahih, ya kan? Bahwa dia menuntut ilmu itu lillahi ta'ala. Terserah ntar mau jadi apa. La yakunu fihi bid'atu. Gitu. Apalagi bid'ah yang tadi sifatnya penyekutuan Tuhan. Banyaklah mirip-mirip. Kelihatannya berkalung sorban, gitu kan? Kelihatannya berkalung sorban, padahal itu pengganda uang, ya Ustaz. Ganda uang, hebat saya bilang, ini ganda uang dari mana judulnya? Kudunya dia dulu yang kaya, logikanya begitu, ya. Kenapa dia tergiur? Satu, karena miskin rata-rata. Orang kaya mau ikut-ikutan. Ya, maka di sini harus punya tekad yang kuat. Nah, yang kedua, taubatun nasuh. Ya. Taubat nasuha. La yurja'u ba'daha ila zillah, yang tidak kembali pada kesalahan yang sama. Kalau ada salah, kita bertaubat. Nah, sejatinya sebenarnya salah itu tidak ada. Ya, salah itu nggak ada. Ya kan? Kenapa bisa ada? Karena ada orang yang salah. Kalau tidak ada orang yang salah, salah itu tidak ada. Sama, haram itu nggak ada. Cuma sifat haram ada penjelasannya. Nah, karena ada orang yang melakukan keharaman, maka haram itu jadi ada. Sama, neraka itu nggak ada. Disebabkan dia ada karena dibuat sama kita. Ya enggak? Kita yang buat-buat sendiri. Sejatinya Allah tidak mengharapkan hambanya itu masuk neraka. Karena dibuat-buat sama kita, nerakanya jadi ada. Gitu. Jadi sejatinya salah itu tidak ada. Yang ada itu orang yang salah. Tapi bagaimana kita ini sebagai pengurus masjid atau remaja masjid pengayoman melihat orang yang salah? Kalau melihat orang yang salah dari teman-teman kita, jangan disalahin. Gitu. Jangan salah disalahin, diajak, dibenerin. Orang salah dicalain, ditunjuk, marah dia, walaupun salah. Bagaimana caranya? Ayo kita rangkul, kita ajak dia. Karena merubah karakter itu sulit, nggak bisa. Ya, maka cara ulama-ulama kita dulu mendidik umat itu dengan masuk ke dalamnya. Tidak ada langsung main grebek, tidak ada. Kakek saya dulu di Teluk Naga itu rata-rata kalau malam hajatan Rasulan itu main kartu. Nah, kakek saya biasa kondangannya itu pada hari Rasulan itu. Nah, dia lewat tempat yang main kartu. Assalamualaikum, mohon maaf, terusin maaf. Bubar sendiri. Malah kiainya yang minta maaf, ya kan? Habis itu ada orang lagi main jauh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bubar sendiri, malu. Asal udah ngedengar suara sepedanya, trik, bubar. Gitu, nggak pernah dia ngebubarin, nggak pernah. Atau habis makan sop di Tangerang itu kan belum ada ceritanya, itu belum ada lampu atau apa lewat bandara itu. Bahkan rampoknya pun berakhlakul karimah, hebat. Saya punya cerita. Kalau sekarang kan tidak berakhlakul karimah. Dalam arti ada naik tukang beca, dia mau ke Teluk Naga, tukang becanya nggak takut, tenang, nanti saya. Udah. Pas di Auri itu ceritanya turun itu kalau udah ada lampu. Ya, mau dibegal,
kata kakek saya, mau becanya, mau tukang becanya, atau orang yang di dalam beca. Terus, ya kan? Gitu. Besoknya itu si rampok datang ke rumah kakek. Bang Haji, aduh mohon maaf, tadi malam saya nggak tahu itu Bang Haji, kata dia. Dia nggak usil, dinasehatin gitu. Dia nggak malah dimarahin. Nah, itulah kita, orang salah itu jangan disalahin. Kenapa? Ketika kita sudah masuk ke hatinya, kita suruh apa juga mau. Itu orang tua kita dulu. Ya. Nah, banyaklah cerita-cerita para ulama kita, yaitu mengajak orang itu dengan pendekatan rasa. Kalau orang salah, ya ajak taubat. Tapi taubat itu jangan menghukumi. Lu dosa lu. Aduh bahaya lu, ya kan? Waduh, betato lu, neraka lu, kata dia. Kayak dia panitianya. Nah ini kita ini. Gitu. Jadi memang Islam mengajarkan itu kerahmatan. Islam itu tidak pernah mengajarkan peperangan. Kenapa toh ada perang? Karena memang diserang. Begitu. Lalu kalau kita belajar Al-Quran cuma terjemahan misalnya, tanpa ada penafsiran-penafsiran para ulama atau tanpa ada asbabun nuzulnya, ini bahaya. Bahayanya apa? Kemarin ada tamu datang ke rumah saya, ya kan? Anaknya baru pulang dari penjara anak, nggak tahu di sini kali tetangga tuh. Iya. Pas pulang dari pesantren 7 tahun, ini si anak ngomongnya hadis melulu. Bapaknya diceramain, hadis. Ono bid'ah, ini sesat. Ini lu kena angin apa? Ya kan? Di penjara. Tapi yang anehnya lagi, yang membuat saya kaget itu, ini anak ini saya siap untuk jadi pengantin. Bukan pengantin dikawinin, pengantin bom bunuh diri. Saya bilang serem amat. Udah dibawa kemana, Pak? Saya bawa ke kiainya dulu di Paku Haji, pernah pesantren. Dibawa ke kiai. Kiainya kalah lagi, mungkin nggak hafal hadis. Kiainya kalah. Ini saya mau bawa ke rumah kiai. Saya bilang, tar dulu ya, tunggu 4 hari lagi. Kenapa? Terus saya kalah lagi. Makanya kemarin saya langsung ke UIN Syarif Hidayatullah. Kebetulan ada teman saya itu disertasinya tentang itu terorisme, ayat-ayat terorisme, pemikiran Ibnu Taimiyah, tafsirnya. Ya kan? Terus saya telepon ke direktur penanggulangan itu, BNPT, rumahnya di Motherland, Brigadir Jenderal Nur Wahid. Pak, tolongin saya. Biasanya Bapak itu kalau debat sama apa namanya teroris itu hadisnya apa, ini apa. Ya, saya pelajari dulu. Karena kalau langsung tanding begitu, kadang saya juga kagak hafal kadang ya. Karena kan kita bukan buat jadi teroris, kagak ngapalin yang begitu. Nah ini dia, pulang dari penjara. Nah, memang banyak pemikiran-pemikiran. Kalau ini apa namanya faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau bunuhlah orang-orang kafir ketika kamu temui di mana aja. Ada memang ayatnya. Ketika nemu Cina tukang kopi, bunuh. Ketemu Cina benteng di Pangkalan, bunuh. Hai serem. Nah ini dia tidak melihat. Tidak melihat apa? Ayat ini turun karena apa? Maka ada yang namanya kafir mu'ahad. Pada saat itu umat Islam melakukan perjanjian gencatan senjata bahwa tidak ada perang, tanda tangan taken MOU. Pas itu ada orang kafir nyerang gitu, ya sudahlah bunuh aja kalau begitu mah. Dan ini dalam konteks itu. Kalau ada orang kafirnya lagi duduk di gereja atau di mana main bom aja, ini kan repot. Ini repot. Nah ayat itu ditaksis dengan ayat selanjutnya. Nah ini banyak pemikiran-pemikiran
yang memang anak-anak kita ini ngajinya tidak jelas mata rantai keilmuannya. Kalau ngajinya di dinia pengayoman, pasti ada potensi jadi waliullah. Gitu. Iya. Kenapa? Imam-imamnya keren. Para pengurusnya juga keren-keren. Ustadz Basit di sini punya sanad keilmuan, sanad Qur'annya sampai ke Nabi deh. Ya. Jadi kalau bapak ngaji anaknya ke Ustadz Basit itu punya mata rantai keilmuan Quran hafaz, anak asim, sebenarnya kanjeng Nabi. Ini Ustadz Basit nih. Makanya dia saya promosikan, bukan? Takut kalau dia ngomong, nih gue punya sanad Quran jelek. Biar saya aja yang ngomong. Ya, dia dari gurunya, terus sampai ke Imam Asim, ya, hafaz dan Asim, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kajian keilmuan fikihnya nyambung. Wah, mata rantainya nyambung. Maka kalau ngajinya dengan ulama-ulama, kiai-kiai yang jelas sanad keilmuannya. Nah, ini tidak mungkin anak bapak itu jadi teroris kira-kira. Anak-anak kita jadi sableng, enggak mungkin. Ya. Karena di dalam kitab-kitab para ulama, ketika bertemu kemungkaran, kenapa saya bahas ini kayaknya urgent ini. Gitu. Jadi saya besok puasa malam ketiga mau didatengin calon pengantin. Gitu. Nah, ini jadi muhasabah, evaluasi buat anak-anak kita. Ini nggak tahu ya di penjara itu kok bisa hebat gitu. Kudunya taubat di penjara, malah jadi ahli hadis dia. Hadisnya sabung gitu. Nah, ini harus memiliki mata rantai keilmuan yang jelas. Nah, termasuk ngaji ini. Nah, saya pribadi punya mata rantai keilmuannya sampai penulis. Saya dari guru saya Kiai Haji Sahal Mahfud. Kiai Sahal Mahfud dari Syekh Yasin bin Isa Al-Padani terus sampai ke Al-Imam Al-Ghazali. Itu yang membedakan kajian-kajian kitab-kitab turoth atau kitab-kitab kuning pesantren. Dia punya silsilah guru, orang tua dalam ilmu. Kadang kan kita nama Uyut aja nggak kenal. Tapi di pesantren nama orang tua dalam ilmu itu tercatatkan. Gitu. Termasuk orang tua dalam bidang guru Quran, guru hadis, guru fikih. Gitu. Yang kemarin itu udah belum di fotokopi. Belum, lupa ya. Sejatinya saya malam ini ingin memperkenalkan sanad itu. Saya mau mengijazahkan kepada yang di sini semua itu sanad musalsal bil mahabbah. Jadi kalau ada imam itu habis wiridan kan ada wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu hadis. Tapi ada mata rantai cara periwayatan yang sama. Guru saya, Kisah Al-Mahfud, bicara ke saya. Wahai anakku, inni uhibbukum, aku cinta kalian semua. Faqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli shalah. Maka katakanlah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli shalah, pada setiap selesai sholat. Nah, kisah hal dari Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang ngomong, ya waladi Sahal Mahfud, inni uhibbuk, saya cinta kamu. Terus sampai Nabi ke Mu'ad bin Jabal, kata-katanya saya cinta kamu. Nah, itu ada mata rantainya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, ini sekarang saya ucapkan kepada bapak-bapak semua yang ada di sini, nanti sanadnya di Ustadz Basit bagiin, karena saya sudah perintah, lupa.
Ya kan? Karena ingin bahwa Islam itu bermata rantai keilmuannya. Nah, ilmu nahu pun sama. Nah, gitu. Sama semua. Tapi kalau IPA mah nggak tahu saya. Saya pernah nanya ke guru saya bahasa Inggris, Pak, Bapak dulu ngaji bahasa Inggris dari mana? Jadi gurunya dari mana? Siapa? Nggak tahu. Terus ke atas sampai siapa? Sampai ke David Beckham enggak? Enggak ada. Tapi kalau kajian bahasa Arab, gramatikal Arab ada. Ya, saya ke guru saya, terus sampai Syekh Holil Bangkalan Madura, Syekh Abi Bakar Syato, Syekh Nawawi Tanara, terus sampai Inggris enggak ada. Gitu. Enggak ada. Ya kan? Atau ilmu geografi enggak ada. Nah, inilah yang membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lainnya, bersambungnya mata rantai keilmuan. Gitu. Tapi kalau keilmuannya itu terputus, bikin sekte sendiri, pola pikir ngebom misalnya, pasti ini tidak lurus dia. Pasti nyebelah. Karena Syekh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muqasyafatul Qulub itu jelasin begini. Tentang man ra'a minkum mungkaran. Ketika kalian itu melihat kemungkaran, ya kan? Falyughayyir biyadihi. Maka rubahlah itu dengan tanganmu, dengan lisanmu, dengan hatimu. Nah, kalau Imam Ghazali itu menjelaskannya, dengan lisan itu adalah dengan tangan diartikan kekuasaan, yaitu dengan pemerintah, polisi, TNI, Polri dan lain sebagainya. Dengan lisan itu berarti dengan ahli ilmu, ya kan? Ahli ilmu, kiai, tokoh, ya kan? Dan lain sebagainya. Fabi qalbi, kalau melihat kemungkaran cukup negornya dengan hati, itu cukup rakyat biasa kayak kita. Nah, kalau melihat kemungkaran, kalau dia seorang cendekiawan muslim, dekat ke pejabat, dekat ke pemerintah, ngomong, Pak itu di sini begini, dikasih. Kalau kita pakai kekuasaan kita, kalau nggak ditempelin sama dia, kira-kira begitu. Jadi yang namanya yadi itu bukan tangan kita, tapi orang yang memiliki kekuasaan di daerah itu. Gitu, ya. Maka tidak ada menghukumi sendiri. Dulu banyak lah, ya, sweeping, wah orang dimarahin, itu yang ada malah ribut yang ada. Tapi kalau dia punya kekuasaan dengan pangkatnya, nah kalau dia sudah mensolatkan pangkatnya, mensolatkan keilmuannya agar padu semua, maka tentunya negara ini akan harmoni. Kira-kira begitu. Ternyata memang kitanya aja yang sakit, ya mayoritas kitanya. Gitu. Nah, ini untuk menuju yang namanya hadrah ilahiyah, menjadi seorang suluk salik itu. Yang ketiga, istirdaul khusyu. Kita ini istirda itu minta kerelaan dari musuh. Kita punya orang yang nggak demen, ya sudahlah, hatinya luas, ya, hatinya luas, wadahnya luas. Karena keluasan wadah kita ini akan masuk rahmat yang luar biasa. Dalam arti begini, usul ilallah, sampai ke Gusti Allah. Logikanya, kita ke televisi lah, televisi. Sinyal kerahmatan itu selalu ada, selalu diturunkan oleh Tuhan. Gitu. Contohnya sinyal itu ada. Misalnya Cristiano Ronaldo sedang main di Juventus, ya kan, lawan AS Roma. Gitu. Di sini disetel, srek, gitu kan, muncul gambar yang sama yang di sana. Nah, kenapa bisa begitu? Karena transmisi yang ada di TV itu nyambung semua, nyambung kabelnya nyambung. Nah,
Giliran TV itu, di televisi, gambarnya ada, suaranya nggak ada. Berarti ada kabel yang nggak nyambung. Atau suaranya bagus, gambarnya renyek-renyek gitu. Oh, berarti ada transmisi kabel yang nggak nyambung. Ini mah semua sudah nyambung, oh berarti kurang ada setrum. Kira-kira begitu. Ya, ketika semuanya sudah nyambung itu bahasa Arabnya usul, disambung-sambungin TV kita nih yang namanya hati sampai puat sampai lubun di dalam ini sudah nyambung semua, maka sinyal kerahmatan itu gampang masuknya. Kadang kita mau nyetel aja susah. Ini yang terlalu banyak penghalang, kabelnya belum pada nyambung. Maka yang perlu dibagusin ya bukan rahmat Allah mah turun semua, ya kita sambungin kabel kita. Gitu. Makanya mengenal diri, mengenal Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi nyambung rahmat Tuhan itu semuanya masuk. Nah, kalau kita sudah nyambung semuanya di sini, ya pasti gambaran-gambaran apapun akan masuk dengan mudah. Kenapa? Usul nyambung. Kalau ada yang nggak nyambung, paling kesek-kesek doang, nggak bisa, ya, gitu. Kira-kira begitu. Ini dalam arti usul sampai ke Gusti Allah. Yang perlu disampaikan apa? Disambungin dulu dari kita, baru sampai tuh rahmat Allah itu, sinyal-sinyalnya itu dapat. Itu kalau HP-nya jelek kan susah. Lagi udah kecemplung, repot. Makanya kalau diri kita udah rada banyak kecemplung, biasanya rada susah. Maka caranya gimana? Datanglah ke counter yang paling bagus agar di-upgrade lagi. Atau diganti lah spare partnya dikit-dikit. Kalau kita udah kecemplung, datangnya kemana? Ya ke ulama, ke kiai yang memang masuk tukang bengkelnya itu. Ini kita, kadang kita udah HP rusak nih kagak dibenerin, udah ngeresak di bawah terus, ya kan? Nah ini bisa salah tanggap. Ngomongnya kemana, ininya kemana. Diinformasikan, dia pengen ngaji di HP-nya rusak, ya ngeresak, ya kan? Jadi rukun wudu anu selanjutnya, ya kan? Ngusap sirah saeutik, ngusap kepala sedikit. Kadengena kedengerannya ngusap sirah anu leutik, ngusap kepala yang kecil gitu. Asal lamun geus mau wudu, buka celana, diusap palanya. Kenapa? Sinyalnya nggak nyambung, karena salah tafsir. Nah ini, ya. Maka kalau orang sudah terbuka hatinya, maka akan masuk. Kalau baru wirid-wirid masih belum nyambung, kadang ini butuh tim dokter. Nah, jangan sampai punya kesimpulan sendiri. Gara-gara tadi, padahal kiainya ngajarin ngusap sirah saeutik, kedengerannya ngusap sirah anu leutik. Atuh batal melulu wuduna. Kira-kira begitu ya. Nah, wadahnya nih terbebas, nggak punya musuh, tidak ada hak di antara kita terhadap orang lain, bebas. Karena Tuhan itu mengharapkan sebuah keharmonian, seimbang, selaras. Maka kalau kita marah, nggak boleh lebih dari 3 hari. Maka kalau orang gede ambek, kurus badannya, dikit-dikit marah, dia doang yang paling hebat, ya, di masjid, ya, kadang rapat kerja, dia doang yang pengen dengerin. Nah itu namanya gede ambek, itu kena bau kering. Kira-kira begitu. Giliran nggak di pendapat, lu jarang datang ke masjid. Udahlah, gue mah udah bebas aja, misalnya begitu, nyerahin aja. Nah ini dia. Nah, itu rada jauh jadi wali Allah itu. Ya kan segede ambek sih. Ya, musuhnya banyak akhirnya. Gitu. Nah yang selanjutnya, yang pertama i'tikad, yang kedua taubat sahih nasuh, yang ketiga istirdaul khusyum, yang keempat itu
menghasilkan ilmu syariah, ngaji tentang standar proses menuju hakikat, pengetahuan standar proses menuju hakikat, itu ilmu syariah. Kan saya bilang, ini kan bulan lalu ini air. Fakta air ini digunakan untuk minum, maka ada syariat air, ya kan? Syariat airnya faktanya memang untuk minum, syariat airnya ya harus diminum. Lalu ketika air ini dikumpulkan, beli bergalon-galon untuk mandi, maka melanggar syariat air. Kira-kira begitu, ya enggak? Melanggar syariat air. Itu syariat. Enggak usah jauh-jauh ke fikih lah. Atau nanam kangkung, ya kan? Ada hakikat kangkung bagus. Ketika dia melanggar syariatnya, aturan nanam kangkung, maka akan terhalang itu semua. Maka dia dolim terhadap kangkung, ya, jarang disiram misalnya. Begitu juga syariat tentang sholat, syariat aturan-aturan sholat, ya, untuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ilmu-ilmu yang lain agar kita selamat gitu. Nah ini yang ngaji yang ketiga ini yang jarang. Udah lulus SD udah nggak mau ngaji, ya kan? Pesantrenin marahan dia, suruh ngaji ke Ustadz Basit, main PlayStation melulu, ya kan? Terus babanya jarang ngaji, jadi ngeliat siapa dia? Lihat bapaknya kemana? Kata emaknya, ayo baca Yasin. Emaknya jarang. Ayo lah sembahyang. Emaknya kagak sembahyang. Gimana judulnya? Nah, kira-kira begitu. Mendorong anak suruh ke masjid, suruh kegiatan. Ya bapaknya males. Melihat siapa dia? Anak gua begini amat. Lihat bapaknya. Maka kata guru saya, Beb, datang nih Habib Zakir Segaf, guru teman saya datang. Beb doain saya Beb, doain anak saya. Oh anak lu nggak perlu didoain, ya. Anak lu udah soleh. Yang gua doain itu lu ya kan, biar soleh kata dia. Anak mah gimana bapak? Dia dipikir-pikir, ya bener juga. Ya kira-kira. Kenapa? Yang dia lihat setiap hari itu bapaknya sama emaknya. Nah, maka kalau anak kita biar hebat, maka yang pertama emaknya dulu harus hebat. Orang-orang tua kita dulu sampai ibunya itu berpuasa bertahun-tahun untuk si anak, maka anaknya jadi hebat-hebat. Dia rela tirakat untuk anak, maka anaknya hebat-hebat. Gitu. Bapaknya pun sama. Nah sekarang kita ini udah mundur semua. Ya kan? Gitu, mundur semua. Nah, kira-kira itu udah masuk waktu. 1 menit lagi kita cukupkan. Selamat berpuasa Ramadan. Semoga kita tidak tergoda walaupun warteg terbuka di mana-mana. Ya, silakan dia buka. Kita tidak akan tergoda karena keimanan kita itu kuat. Kalau kita masih tergoda sama buka warteg atau masih emosi sama orang yang buka warteg, berarti kitanya payah. Itu juga yang punya wartegnya lagi punya otak. Kira-kira. Akhirnya kan saling sama-sama mengerti lah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.